Maka membangun kesadaran, menghidupkan yang mati. Ini Abah setiap hari sedang menghidupkan yang mati. Mati dari kesadaran. Mati yang sebenarnya dia hidup kata Nabi tapi mati. Maka ibadah apa yang bisa dilakukan oleh tubuh yang mati? Maka inilah beliau bersabda, an-nasu niyamun faida matu intabahu. Semua manusia itu tertidur, lalu ketika mati mereka terbangun. Inilah kisah Allah mengajak kita sahabat kembali kepada Allah. Bukan untuk meninggalkan tempat ini. Menikmati tempat ini. Tapi dengan cara yang benar. Menjadikan tempat ini adalah surga. Dengan cara yang benar. Maka itulah kita disuruh bangun dari tidur. Karena sekarang yang dulu mungkin tidak difahami oleh ulama kita. Karena ilmu itu bertahap, sahabat. Sehebat-hebatnya mereka dahulu. Ya. Maka bahkan baginda Nabi. Kenapa baginda Nabi itu sahabat? Hanya disuruh menyampaikan saja. Dari semua. Maka zaman Nabi nggak ada ilmu tajwid, nggak ada ilmu ini, ilmu itu. Emang nggak ada. Belum dibutuhkan. Apalagi ilmu filologi. Nah itu. Ilmu genetika. Ya buat apa tadi? Maka oleh karena itulah beliau bersabda bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang walaupun ilmunya baru satu dan pada saat satu itu dia terus belajar. Itulah beliau mengatakan orang cerdas. Dan beliau mengatakan orang bodoh walaupun dia sudah mengkaji alfi kitab, bahkan alfi kitab dalam Syirul Asrar, 1.000.000 kitab, dan dia berhenti belajar. Menganggap bahwa dia sudah selesai. Padahal perintah mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun, dan minal muslim wal muslimat itu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai SIM card itu masuk sampai SIM card lagi keluar. Itulah kata bahwa kehidupan ini adalah pelajaran kepada si jiwa. Ternyata memang kehidupan ini butuh belajar. Memasak butuh belajar. Memaafkan butuh belajar. Bersyukur butuh belajar. Untuk apalagi ilmu-ilmu yang dohir. Matematika butuh belajar. Kimia butuh belajar. Menjadi istri harus belajar. Menjadi suami harus belajar. Dari guru harus belajar. Semua hidup ini adalah tentang pelajaran sekolah. Itulah maka kenapa Al-Quran selalu berkata bahwa kehidupan ini adalah merupakan proses, adalah bagaimana mengasah akal. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, mentafakuri apa yang ada pada diri di luar diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Tadi. Maka jangan pernah berhenti belajar. Karena banyak manusia mati dalam keadaan bodoh. Jangan takut dengan bodoh. Yang penting adalah yang disebut bodoh itu adalah orang yang ilmunya sudah 1.000.000 kitab dan dia berhenti belajar. Itu kata Nabi. Karena ilmu itu akan terus berubah. Kalian merasakan dalam hidup barangkali yang 40 tahun, 50 tahun. Lihat. Apakah yang dohir ini berubah?
Dari mulai mobilnya, motornya, handphonenya, alat komunikasinya, alat transportasinya, alat fotonya. Coba cari sekarang, di manakah Fuji Film? Dulu gedung-gedung Fuji Film yang banyak itu mana hari ini? Tidak perlu lagi. Ini orang sekarang masih terjebak kamakola, kila 1000 tahun yang lalu untuk hidup di zaman ini. Inilah penyebab kebodohan. Karena kamu tidak dengar ucapan baginda Nabi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilalah. Ilmu yang 100 tahun yang lalu adalah ilmu hebat. Ya, ada benda yang paling kecil 100 tahun yang lalu adalah atom. Berapa puluh tahun kemudian, dia belajar para profesor itu. Ternyata di dalam atom itu ada elektron, proton, neutron. Berhenti di situ. Dia yakini. Don dia sampai di situ. Tapi ilmu Tuhan tidak terbatas. Maka Tuhan mengatakan kalau seandainya laut jadikan tintanya. Dan kemudian dedaunan dan apapun benda di muka bumi ini sebagai penanya. Maka ilmu Tuhan tidak akan terbatas. Kamu baru ngaji. Ilmu nahu sorob main 12 pan bari nggak dipakai pun merasa dari ulama. Ini tololan. Tantang petenteng merasa menjadi ulama. Ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin disanguin. Inilah ketololan. Kamu batasi sendiri ilmu Allah dengan kemampuanmu. Korbanlah manusia-manusia. Akhirnya keyakinannya hilang pada Allah. Nah itu setelah berhenti di proton elektron, ternyata mereka terus belajar ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka mendapatkan, ternyata di dalamnya itu ada yang disebut boson. Sekian puluh tahun orang meyakini unsur terkecil boson. Sekarang lebih cepat karena manusia diberikan ilmu oleh Allah untuk memahami tentang Allah. Tadi di penghujungnya memahami surga, neraka. Itu tentang, ternyata Tuhan itu apa? Nah, inilah kata Abah. Dua ilmu yang Allah siapkan, Qur'aniyah, kauniyah. Hari ini yang berkembang adalah tinggal ayat kauniyah. Bagaimana akalmu, ilmumu mampu melahirkan, mewujudkan apa yang sudah Allah syitir dalam Al-Quran. Tentang ilmu genetika. Allah sudah bicara. Ilmu biologi. Allah sudah bicara. Ilmu bendungan, irigasi. Allah sudah bicara. Ilmu tentang garment. Sudah tutup aurat. Allah sudah bicara. Tentang antariksa. Asal kamu adalah punya ilah bisultan, punya kekuatan. Allah sudah bicara. Bintang pengetuk, an-nazm. Allah sudah bicara. Hari ini dibuktikan. Pada saat Al-Quran berkata bahwa di dalam itu ada air yang tidak bercampur. Hari ini pengetahuan membuktikan. Bahkan akhirnya hari ini Tuhan sedang menunjukkan ilmu genetika yang bisa melihat rekaman jejak manusia. Bahkan di periode sebelumnya catatannya, karmanya di situ. Surat Yasin sudah mengatakan inna nahyu nuhnil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Quran sudah berkata. Surat Al-Hajj ayat 5 tentang kalau kamu ragu tentang hari berbangkit, kata Allah, aku adakan kamu sebagaimana aku adakan dulu. Kau punya ibu lagi, punya bapak lagi. dari nutfah, nuqtah, alaqah, sebagaimana adanya dulu. Kan aku berkuasa melakukan itu. Karena semua ini sudah berlaku hukumku. Tadi.
Nah inilah manusia karena berhenti mengkaji Al-Quran itu sendiri. Tadi, walaupun mereka tidak mengkaji Al-Quran, mereka yang membuktikan Al-Quran hari ini. Tadi, Abah menjadi jembatan keduanya, menyambungkan. Luar biasa ayat-ayat Qur'aniyah. Dan Allah sudah berkata ayat kauniyah. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku telah perlihatkan ayatku. Wapi anfusim dan dalam dirimu. Nah, disinilah kalian memahami tentang nafas tadi malam. Tanzih dan tasbih. Itulah Allah wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Kalau kau tidak melihat Allah yang dohir, tadi malam apa kata apa? Syirik. Kalau Allah itu batin, tak kelihatan. Dia sudah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nur, nur itu terang, terang itu jelas, jelas itu nyata, nyata itu kelihatan. Itulah kita disuruh bersyahadat pada diri dan di luar diri. Hanya melihat Allah batinnya, Muhammad dohirnya. Yang satu mubtada, yang dohirnya sebagai khobar mubtada, yang sebaliknya adalah mubtada. Maka berlakulah hukum nafas. Dalam setiap helaan nafasmu ada takdir yang sedang kau buat. Dicatatkan di dadamu. Inilah menjadikan Allah berkisah tentang rumah Allah. Masalu nurihi kamiskat. Nih miskat. Siapa miskat itu adalah jantungmu. Zaitunatilla syarqiyati wala gorbiyah. Pohon zaitun yang gak ditumbuh di timur dan di barat. Tapi masalahnya pada zaitun itu harus diawali dengan tadi. Karena kamu dikatakan adalah annasu niyamun faida matu. Ada intabahu, kamu tidur. Maka ini harus dibelah dulu dadanya. Dihidupkan. Dan dihidupkan itu harus 3 proses. Aku 4, aku 3, aku 2. Itulah Tuhan Syaikhul Qadir menghidupkan bayi yang tenggelam di laut dengan 3 kali panggilan. Itu maksudnya. Tadi. Karena hakikat tubuh kita ini syin. Ada syariat pada tubuhmu, ada tarekat pada hatimu, ada hakikat pada ruhmu, dibungkus pada ma'rifat. Ada rasa duren pada buah duren, ada buah duren dibungkus dengan kulit duren. Syariat, hakikat, ma'rifat. Kau bukan cari kulit duren. Dan kau juga bukan cari daging duren. Di penghujungnya kau disuruh mengenali Allah, rasa. Rasul Allah, utusan Allah, rasa. Maka ada rasa dohir, ada rasa batin. Inilah syahadat. Maka itulah Allah al-hadid wal awal. Ya. Buat apa Allah mengatakan wal awal? Karena engkaulah yang akhir. Wal awal, wal akhir. Kenapa Allah mengatakan wal batin? Karena engkaulah yang dohir. Maka Abah katakan tadi malam. Ya. Di dalam Latoiful Isyar, ya, dijelaskan tentang man arafa Allah bi at-tanzih faqad kafar. Wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka. Wa man arafa Allah bi al-jami'i bainahuma faqad wahada. Itulah wahada yuwahidu tauhidan. Tujuan kita bersyahadat. Ternyata manis itu gula. Ternyata dohir itu batin. Maka begitu kalian sudah mengerti hukum itu, maka pada hukum fisik ini berlaku hukum kekekalan energi. Maka disitulah kalian akan mengerti mati itu tidak ada. Disitulah kalian akan mengerti kiamat itu tidak ada nanti. Tuhan sudah mengatakan mencicipi. Itulah Tuhan mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi diganti bumi lain. Bumi tapi ghair di bumi yang sama. Itulah dia mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di bumi ini dan tanah ini kau diciptakan.
ke dalam tanah ini kau dikembalikan. Dari tanah ini kau akan kembali berbangkit. Itulah sarifati air, sarifati api, sarifati tanah, sarifati. Yang akan terus dia melakukan rotasi. Tawaf dari tubuhmu, keluar dari tubuhmu, unsur api kembali pada api, angin pada angin, air pada air, tanah pada tanah, masuk lagi ke tumbuhan, ke padi, ke pohon, ke buah, masuk lagi ke tubuhmu, masuk lagi ke nutfah, bapamu. Itu yang disebut alam ajsam. Ini masalahnya manusia ini nggak ngerti mekanisme Tuhan. Akhirnya menuduhnya Tuhan dengan berbagai macam-macam. Tidak mengerti bahasa Tuhan. Penyebabnya adalah kenapa tidak mengerti bahasa Tuhan dikatakan oleh Allah surat Qaf. Fakashafna anka ghita'aka fabasaru kal yauma hadidun. Maka kami singkapkan darimu tutup. Nah inilah yang sedang Abah buka, inilah membuka tutup ilahi itu. Karena kau di dunia ini bukan tempat menderita. Di dunia ini adalah hidupmu saja adalah. Sesungguhnya jangan sampai dunia ini menjadikan neraka. Inilah neraka. Inilah kematian. Dan dia selalu mengatakan kembalilah kepadaku. Ulama mengatakan intabahu wasyari'u tadi. Ya paya yuhal ihwan intabahu wasyari'u ila magfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ar'idatil muttaqin. Padkhulu bitorik. Masuklah ke dalam torik. Tubuhmu syariat. Torikot adalah jalanmu. Hatim. Adalah tujuanmu adalah hakikat. Untuk kamu bahagia. Kembali dulu pada dia. Kan kata dia, irji. Kembali. Tapi dia hanya akan mengundang yang sudah mutmainnah. Yang sudah mengembalikan sifat rububiyah. Tadi semua. Yang sadar. Itu sebut sadar itu. Tadi. Maka disinilah Allah menjelaskan fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yauma hadid. Dan untuk itu sahabat, jangan bersandar pada dzikir, jangan bersandar pada ilmu, jangan bersandar pada apapun, bersandarlah pada Allah. Siapa yang bersandar pada ilmu tidak akan pernah sampai dengan ilmu ke Allah. Siapa yang bersandar dengan tahajudnya dia tidak akan sampai membawa pada Allah. Siapa yang bersandar, ada sih juga, hei manusia. Kalau kau datang kepadaku dengan ibadahmu, aku akan uji ibadahmu. Nah, itu yang maksud uji itu. Pakai ada syirik atau enggak. Kalau ada syiriknya, kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apakah ibadahnya pakai jasadmu itu? Tapi kau belum tersambung pada yang di dalam. Tadi. Sambil Nabi bersabda, tadi semua. La tasyihu ibadah. Tanggung-tanggung itu hadis. Tidak sah. Tidak sah HP itu punya SIM card kalau nggak tersambung dengan provider. Begitu sebenarnya. Tidak sah hubunganmu. Hubungan sebelah pihak. Maka doamu itu sampai jebleh. Ilmumu juga sampai kitabnya habis ditelan, dikopi. Tapi tetap saja tidak tersambung dengan sang sumber, sang provider. Karena syarat tersambung dengan provider kosong. Ingat itu. Kalah dengan Buddha. Dari Kamadhatu naik ke Rupadhatu. Kamadhatu ada hidup dengan syahwat. Tapi Rupadhatu hidup di alam benda. Maka yang kita tuhankan benda. Apa-apa. Kan itu proses belajar. Harus masuk kepada kepuncaknya. Candi Borobudur ada pada Arupadhatu. Adalah tanpa bentuk. Karena berapapun dosamu dibagi kosong tak terhingga. Allah hasil. Jablai Robi Hadawiyah dibagi kosong waliyah. Jangan ragu. Karena tiada yang amal yang bisa membawamu pada Allah kecuali Allah.
syaratnya kosong. Kosong itu berarti sudah tidak ada amal, tidak ada dosa. Orang masih mikir amal dan dosa, yang nggak kosong. Masih mikir surga dan neraka, yang nggak kosong. Inilah yang harusnya hari ini teknologi sedang membuktikan itu. Quantum jam. Kosongkan diri. Cukup dengan menggunakan napas masuk. Hari ini bukan lagi teori. Lihat orang-orang hebat di dunia itu. Seorang ahli drone Iran. Ya, ahli kuantum. Dan semua. Jadi agama itu bukan lagi dogma. Jadi kata Abah. Karena Abah kalau nggak rubah hari ini. Dan Abah diperintahkan menyampaikan itu. Karena manusia dalam rasa transisi ini. Peralihan. Kata Abah juga. Sedang terjadi pergeseran besar-besaran. Karena surat Al-An'am sudah mengatakan, aku akan jadikan makhluk baru. Mengganti makhluk-makhluk yang tidak punya daya. Makhluk-makhluk yang tadi nggak ngerti siapa dirinya. Akhirnya nggak ngerti Tuhannya. Ada semua. Manusia yang sudah mentuhankan manusia. Manusia yang sudah mentuhankan makhluk. Padahal Tuhan yang ingin membuat kamu bahagia. Layangan sudah terlalu jauh. Itulah kenapa. Wasyari'u ila kembalilah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada tobat, ada taib, ada taibun, ada tahirin. Coba Tuhan sudah mengganti-ganti bahasa. Mungkin kalau bahasa Abah, jangan-jangan udah jengkel Tuhan itu. Gitu. Manusia kadang-kadang malah mempersulit diri. Tuhan yang ingin mempermudah, disulit loh. Inilah begitu, risah. Tadi, risah dikubur bagaimana, coba. Tantang sama Abah kalian yang bercerita tentang siksa kubur itu. Siapa yang ingin membuktikan itu? Sudahkah kau melihatnya? Atau kata orang? Atau dari kata-kata orang karena pesan berantai akhirnya menjadi serem di sononya. Inilah yang terjadi. Akhirnya manusia menjadi belangsak. Karena menarik ketakutan. Bertuhan dengan ketakutan. Harusnya bertuhan itu dengan cinta. Dunia ini diciptakan Tuhan dengan cinta. Ingat itu. Maka buat orang thariqat jangan ngomong doang ilahi anta maksudi. Bukan Allah yang dimaksud oleh engkau itu. Dikirmu itu untuk dunia kok. Thariqatmu itu untuk dunia kok. Bermursyidmu untuk dunia kok. Bahkan salah lagi menempatkan mursyidnya sebagai berhala. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Ridho. Raditu billahi robba. Suruh mudah kok oleh Allah itu. Kenapa kata Abah di surat Al-Insyirah itu? Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Kan manusia tetap Allah berkata inna. Inna itu harfu taukidin. Karena manusia itu nggak percaya. Di sebalik kesulitan itu. Ada dua kemudahan. Di sebalik dunia ini ada kesenangan. Di sebalik kematian itu ada kehidupan. Inna. Bahkan Allah menggunakan kata dorob dengan ma'a. Menggabungkan inna dan ma'a. Coba. Dua isim nakirah. Dua isim ma'rifat. Itu menggambarkan. Kata Allah, aku kasih satu soalan. Itulah di situ menggunakan dua isim ma'rifat. Tapi Allah menggunakan dua isim nakirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri usra. Dua isim nakirah disatukan isim nakirah berarti dua solusi. Dan Allah menggunakan adalah di situ adalah yusrun bukan sahlun. Kalau menggunakan sahlun saja Abah udah berani ngomong ini. Allah menggunakan yusrun. Artinya apa? Mudah yang sangat mudah. Bahkan ada dalam sebuah kitab merubah nasib itu semudah kamu bernapas. Ya memang benar hari ini. Kamu cek dari mana awal kekayaannya Jack Ma.
Karena mereka yang berhasil hari ini. Quantum Jam itu. Hawking, Bill Gates, Tesla. Dari mana? Apakah mereka punya modal? Oh no. Punya bapaknya kaya? No. Apakah sekolahnya tinggi? No. Gagal semuanya. Karena kembali pada Allah itu kosong. Maka tadi kata Allah dalam hadis qudsi, kalau orang yang berjalan kepada aku, maka hari ini kalau orang masih ngomong surga dan neraka, itu Allahu Akbar, pahala, tadi semua. Mungkin dulu di awal karena manusia belum ngerti Tuhan, belajar. Ya tadi, maka kenapa kata Nabi, innal Qur'ani sabartu butun. Mungkin waktu zaman Nabi, kenapa oleh Allah? Kan Nabi itu canggih. Kenapa nggak Allah turunkan saja handphone di situ, mobil, pesawat terbang, kemewahan? Tidak, Nabi wudhu aja cebok pakai batu juru 3. Sementara kamu sekarang pakai toto, ceboknya auto lagi dari bawah. Kenapa kamu yang lebih dimuliakan dari Nabi Muhammad? Karena bukan tentang itu. Tadi semua. Ini hidup ini tentang proses belajar. Memahami, menerima segala apa. Tanpa kuat joli. Semuanya la ilaha illallah. Semuanya milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah sudah mengatakan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Tidak menggunakan kata sahlun. Mudah yang bersyarat. Mudah hanya dilakukan oleh orang mudah, ahli matematika pada ahli matematika. Mudah ahli saraf kejepit kepada ahli saraf kejepit. Mudah menerbangkan pesawat terbang bagi pilot. Allah bahkan tidak menggunakan itu. Yusrun. Mudah yang tanpa syarat. Dia itu hanya sang kehadiran. Karena kamu bukan kamu. Itulah kenapa hikam min alamat yang intimadi alal amal. Nuksonur roja inda wujudi jala. Kamu bisa berharap pada Allah. Bahkan dengan maksiat. Tuh, kalau ngerti Allah. Ini baru ibadah sedikit. Merasa soleh, merasa mulia, merasa agung. Baru dikir-dikit. Menghina orang yang gak dikir. Padahal dia lebih dikir dari yang kamu yang tadi. Nah, inilah hari ini. Maka Abah lebih cenderung istilah mursyid itu dibuang. Ganti istilah sahabat kayak Rasulullah. Karena selama masih ada hierarki. Manusia menghambakan manusia. Tapi di hatimu tetap menghormati dia. Maka bagi Abah tidak ada. Yang Abah harapkan sebagai murid. Semua. Kalau kalian menganggap Abah guru, nah ini juga ada pertanyaan dari tadi. Bagaimana? Iya. Kalau kamu barangkali pemahamannya tidak Abah diberikan lebih oleh Tuhan, dibukakan rahasia oleh Tuhan. Karena Abah ini sudah mati, Abah juga. Maka Abah sudah nggak nyaman pakai baju yang selain hitam. Otomatis aja tubuh ini sudah nggak mau. Sebenarnya. Bahkan sebenarnya kalau kalian paham, Abah ini sudah siapkan tiket ke Australia, ke Switzerland, kemana. Ditawarin ini, ditawarin itu, bahkan ditawarin pabrik oleh seorang pengusaha Singapura. No. Abah sudah nggak ada lagi keindahan selain Allah. Nah, itu. Mana lo ya ini semua. Tadi semua. Inilah. Nah, bagaimana katanya bahasa ya ini menyambungkan dengan Abah. Begini sahabat. Ya. Maka sebenarnya Abah itu ada orang minta baiat, minta talqin. Sebetulnya siapa yang tadi sofa? Tadi yang minta talqin ini siapa? Yang sok kita bisa berikan baiat. Siapa kamu? Nah itu. Sok memberikan talqin. Waduh, lu aja masih. Hei para wakil talqin.
sadarlah. Jangan pernah kau bisa memberikan hidayah. Nabi yang agung saja tidak bisa memberikan hidayah. Maka pada saat kau memberikan talqin, jangan pernah mentalqin. Demikian pula Abah Anom dulu pernah berkata, Abah tidak bisa mentalqin. Yang mentalqin Abah Sepuh. Itu mungkin kalau ditanya Abah Sepuh, Abah juga tidak mentalqin. Yang mentalqin Setoha. Yang mentalqin terus. Yang mentalqin Rasulullah. Ujungnya yang mentalqin Allah. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Pada saat kau merasa wakil talqin, kau merasa mursyid, kau ingin dihormati, dihargai, minta amplop, marah nggak dihargai, marah kalau diagungkan. Saya suka marah kalau pergi satu tempat dimuliakan, diagung-agungkan. Karena justru itu menghina. Tadi semua. Campakkan. Itulah. Biar jiwa ini terlatih. Semua. Ya. Maka saya selalu meminta pada jemaah saya untuk diinjak kepala setiap saya habis ngomong begini. Dari semua. Ya. Cuma sayang aja jemaah saya masih bodoh. Kalau mereka sayang pada nganggap saya guru, harusnya dia juga menyelamatkan saya. Menginjak kepala saya setiap habis ceramah. Satu persatu. Dan demi Allah, itulah. Saya sampai rengek nangis. Kalau nggak ada yang sekalian semua, satu saja dari kalian wakili. Dari semua. Ya. Dan berjalan pada Allah itu aneh, sahabat. Kau merasa mulia sedikit, hancur kau. Merasa kiai, ulama, udahlah itu. Itu sama kata Allah. Cuma ajak duel sama gua. Merasa mulia inilah yang. Jadi sahabat sekali lagi, yang kalau seandainya tadi yang minta baiat pada Abah tidak pantas sebetulnya memberikan baiat, karena yang berikan baiat itu Allah. Kalau dijadikan sebagai wasilah silakan, tapi jangan salah mandang. Bukan ini yang berikan talqin, bukan ini yang berikan baiat. Kalau yang ini masih mengharapkan duit dari baiat, berarti jangan kau lakukan baiat dari dia. Karena dia pasti itu dirinya. Dan kalau dirinya yang membaiat, tidak ada gunanya. Hanya innal ladina yubayyi'unaka. Betul, kadang-kadang yang membaiat dohir. Kan tadi ada kata Abah juga. Ada tasbih, ada tanji. Dirinya saja udah syirik, kalau tasbih belum membalikan ke dalam menjadi tanji. Tanji saja sudah kufur, kalau udah ngadohirkan. Kalau Allah itu dianggap batin saja, berarti udah kufur dia. Kapan bersahadatnya kamu? Itulah dia huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Kamu harus paham ijtima pada titik itu. Jadi kalau seandainya kalian menganggap, itu kan urusan, karena guru ada. Muridlah yang punya anggapan. Silakan kalau kalian menganggap apa yang Abah sampaikan itu manfaat. Dan ingin tersambung dengan Abah, bersambar tadi semua. Tapi hanya menggunakan tubuh ini sebagai wasilah. Bukan tubuh ini yang mulia. Bukan tubuh ini yang berilmu. Ini adalah speaker yang sedang ngomong. Yang ngomong juga bukan kabel. Bukan mikrofon. Bukan bibirnya. Kalau kamu lihat sudah mampu melihat kalamnya pada tubuh ini. Tanzih ke dalam. Silahkan kau gunakan Abah. Tapi kalau tidak, jangan kau berbuat syirik dengan diri Abah. Nah itulah Nabi bersabda. Wallahi man wasala illa bisohbati man wasala. Wallah demi Allah tidak akan sampai kamu kecuali bersama orang yang sampai. Apakah mursyidmu itu sudah sampai? Coba uji sama kamu. Tadi. Tempeleng. Tadi. Nah itulah persoalan. Ini hanya manusia dianggap mulia oleh sekelompok manusia yang gak paham. Manusia hadis semua. Nah ini sudah paham.
harus dipahami. Kalian ini mau kemana? Semua. Sebenarnya sederhana, di dunia sendiri sebetulnya kan Allah tuh dohir. Tadi semua. Maka apa? Siapa yang beritikadnya baik, pasti dunianya juga baik. Itulah kata Allah di dalam surat Az-Zumar, dunia ini kuwariskan untuk hambaku yang soleh, bukan yang salah, yang pura-pura soleh, yang dikir, bukan yang pura-pura dikir. Kalau kalian ingin menggunakan Abah, tapi syaratnya kata Abah, karena ini tubuh ini nggak layak memberikan talqin, nggak layak memberikan, maka pandangannya jangan salah. Itu saja dari Abah. Betul kata Nabi, kamu harus kembali pada Allah. Wallahi ma wasolat man wasol illa bisohbati man wasolat. Kecuali kamu sohbah, maka itulah berjumpa, liko. Kalau kalian yang sudah paham Abah, ketemu dengan Abah, beruntung. Karena kau sudah liko berarti. Maka kau tidak akan pernah lagi pisah. Asal itikonnya jangan salah. Jangan menghamba pada tubuh anjing babi ini. Tapi lihat yang sebaliknya, Abah sudah melepaskan. Maka ini udah berkabung, udah lailan. Semua sudah mati. Sudah tidak menghidupkan pujian. Sudah tidak memerlukan pemberian. Sudah tidak memerlukan. Saya udah qiyamuhu binafsi. Semua. Silahkan. Kalian mandangnya apa? Karena hanya cara itu yang bisa kembali pada dia. Kembalilah bergantung pada sifat dia. Sifat mukhalafatul hawadis. Itulah maka dalam hikam ukhruj min awsafati basyariyatika, keluarlah dari sifat basyariyah, ingin dihormati. Ya. Sahabat. Jadi bagaimana cara menyambungkan tadi dari Mas siapa dari Papua, karena jauh bahasa saya bertemu Abah. Tapi syaratnya Mas, kalau saya tersambung dengan Abah, ya, jangan salah melihat. Itu ada robitoh namanya. Robitoh itu menghadirkan. Bagaimana menghadirkan? Itu kembali lagi bukan kamu dan Abah. Satukan. Kamu adalah Abah, Abah adalah kamu. Kalau kamu belum disatukan, kamu adalah dia Allah, Rasulullah, ataukah kamu? Maka tadi kenapa masih ada wabdagi carilah wabdagu ila ilahil wasilah. Tawasul itu wasilah. Tapi wasilah yang jadi wasilah jangan sampai salah, tidak membawa mewusul karena terjebak di dia. Terjebak dengan apa? Keegoannya, keakuannya, keberadaannya. Nah itulah. Maka Abah menyaksikan dalam waktu 20 tahun ini berapa orang yang mengaku mursyid hanya menampung arwah ruh muridnya di tenggorokan. Dia sendiri sulit untuk take off. Terjebak. Terjebak. Kamu saksikan. Yang macam-macam hari ini pun. Yang ego-egoan, laga-lagaan itu. Kamu saksikan. Kalau Abah sudah melihatnya hari ini. Silakan. Jangan salah. Kamu harus pulang pada Allah. Pulang pada Allah. Orang yang sudah mati. Bukan pada laga-lagaan. Ya. Bukan pada badut-badutan. Tapi nggak ngerti apa-apa. Hari semua. Jadi sekali lagi buat Mas Nur, siapa yang dari Papua. Kalau ingin baiat dari Abah, karena Abah tidak layak memberikan baiat tubuh ini. Tinggal itikad, itulah murid aroda. Maka inilah dalam torikot sahabat. Sekali lagi Abah sering katakan. Rasulullah itu seumpama mursyid. Iya, Rasulullah itu mursyid. Dan sahabat itu adalah murid. Tapi Rasulullah menjadikan adalah muridnya itu sahabat. Makanya muncullah Thariqat Qadariyah. Ali lewat Jahar. Abu Bakar lewat Khopi. Satariyah. Wahidiyah. Umar. Utsman.
Ali, Bilal bin Rabah, Mu'ad bin Jabal. Silakan kau menggunakan aku, tapi kau punya rasa masing-masing. Tuh, thariqat itu. Ini mau harus ikut guru. Iya. Gurumu yang ikut Rasulullah. Itu. Yang mana dulu yang bisa kamu sandarin itu. Maka sekali lagi Mas Ari abaikan ke sekali lagi. Abah ini nggak layak memberi baik. Nggak layak jadi guru. Kau anggap itu adalah arodah pada dirimu sendiri. Ali ingin berjalan pada Rasulullah, pada Allah lewat Rasulullah, lewat pikir jahar. Dia minta pada Rasulullah. Maka dullani ala aqrabi turuqi ilallah. Abu Bakar, ya Rasulullah. Maka diabadikan di Al-Quran. Berikan satu aku kalimat. Itulah, sebutkan nama Allah di hatimu. Maka setiap orang-orang yang sudah bertorikotnya ini, nanti Tuan Abdul Qadir sudah jadi berapa puluh torikot. Tadi, kalau dipaksa seperti torikot Tuan Abdul Qadir, nah itulah. Torikot tentang rasa. Guru mau makan ikan asin, sepat. Tapi sama-sama asin, kamu gabus, kamu ikan cere. Itu cara. Ini orang kadang-kadang orang juga kadang nggak ngerti torikot. Keluar dari gurunya. Dan tahu apa kamu? Tahu aja enggak gurumu itu siapa. Tadi semua. Jadi gitu Mas Nurnya, cara menggabungkan, menyatukan dengan Abah itu begitu. Jangan kau pandang adalah diri dohirnya ini. Jangan salah melihat. Kau lihatlah Rasulullah. Bukan, Abah bukan Rasulullah. Tapi cara. Karena itulah cara menyambungkan kepada Rasulullah. Karena selalu harus syahadat itu dohir. Ingat itu. Syahadatnya. Kalau kelihatan. Tapi tinggal yang kau pandang lihat itu benar enggak. Nah itu aja masalahnya. Kalau dia ngaku saya kan Rasulullah. Itu kacau. Saya kan guru mursyid. Kacau. Semua. Langsung terpotong. Cus. In kotoa amaluhu. Disitulah persoalan sulitnya. Menemukan guru. Maka tadi dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya. Mencari mursyid yang mursyid. Lebih sulit daripada mencari jarum. Di dalam samudra. Ya. Yang jelas yang petang-tang petenteng itu bukan mursyid. Badut. Ingat itu. Ya. Jadi Mas Nur, Abah berpegang saja. Kalau karena jarak, darurat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana supaya Mas Nur itu bisa mengamalkan apa yang Abah amalkan dan merasakan. Jadilah diri Abah. Itulah Robito. Tapi harus paham dulu pada Abahnya, bukan ini. Bukan yang sebalik ini juga. Yang di dalam. Yang di dalam. Isyarat tubuhnya Rasulullah untukmu. Karena kalau tidak bisa, kau tidak bisa bersahadat. Dengan siapa kau bersahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau yang sudah sampai pada dirinya, ya dirinya sendiri. Maka disitulah, kalau sudah di situ tidak perlu taklid. Kau sudah layak jadi mursyid itu sendiri. Karena tidak mursyid yang taklid pada mursyid. Sebenarnya. Imam mujtahid tidak layak masih berpegang pada imam mujtahid lain. Karena kau sudah sekarang ada mujtahid. Ini harus dipahami. Makanya banyak orang sombong, oh Imam Syafi'i ini sul adab ke Maliki. Oh tidak. Karena pandangan Imam Syafi'i sudah baru, maka beliau layak. Nah begitu. Nah, jangan berhenti di situ. Hari ini juga sama. Bung. Inilah kegagalan Islam. Tadi semua. Lihat di sono. Yang dilihat juga nggak pernah. Yang dohir kau tendang-tendang.
yang ada di zamanmu tadi. Wali pihada zaman misalnya. Tadi semua. Setiap zaman itu ada wali kutub, ada wali mastur, ada masuk semua. Wali abdal, setiap zaman. Cuma cangkangnya aja yang beda-beda. Kamu terjebak dongengnya. Oh, wali itu bisa terbang. Wali itu bisa menghilang. Wali itu napak sancang. Dan itulah kesalahan, keoonan. Ya sahabat. Jadi Mas Nur yang dari Irian, Abah mau ngomong sedikit saja. Kalau kesulitan, barangkali dengan apa yang sudah, karena tidak bisa bertemu, memang bagusnya adalah. Dan juga yang dari Bangkalan yang kemarin Abah ijazahkan, maaf. Ijazah itu kata Abah kan apa? Sekali Abah ucapkan seumur hidup. Karena saking mahalnya. Kalau kamu bisa mengingat 3 kata itu, seumur umur, berarti kau sudah mendapatkan bagian. Tapi kalau tidak, makanya ke Abah ada banyak WA. Bah, saya lupa. Kan Abah udah ngomong. Berarti itu bukan belum bagianmu. Nggak usah Abah ulang. Karena pengulangan itu batal. Ingat itu. Ya. Jadi maaf ya kepada sahabat-sahabat Bangkalan yang kemarin ngeriung di rumahnya Pak Haji Saroni. Yang Abah sudah ijazahkan. Itu adalah ilmu yang tidak bisa diulang. Kata Abah kan sekali Abah ucapkan seumur hidup. Dan tidak akan Abah tidak mungkin Abah ucapkan di sini, di live ini. Bahkan Abah tidak banyak yang Abah beri. Dan Abah akan melihat tubuhnya sendiri. Maka itulah Abah memberikan liko pun tidak semua orang bisa Abah berikan liko. Karena memberikan liko pada orang belum pantas sama saja mengalungkan mutiara di leher babi. Dan akan dampak buruk pada dirinya. Sahabat. Jadi yang Abah bukakan adalah perkara yang boleh dibuka. Ini. Cuma kalian nggak ngerti saja. Tapi ada perkara yang tidak bisa dibuka. Inilah, maaf ya sekali lagi. Jadi sekali lagi kepada Mas Nur saya tegankan. Saya tidak pernah merasa bisa membaiat. Saya tidak layak membaiat. Saya tidak layak mentalkin. Si aku ini. Si kurung ini. Pandanglah si kuring yang ada di dalamnya. Kalau mau. Jadi begini ya. Kata Imam Junaidi al-Baghdadi. Ditanya. Dia mengajak muridnya. Oh maaf, saya Abu Yazid Bustami. Dia sedang melatih muridnya tahalli tajalli. Mau dibawalah panah oleh dia. Diberikan 10 anak panah. Katakanlah Mas Nur dengan Abah bawa 10 anak panah. Kemudian Abah suruh, coba Nur, kamu tembak panah itu. Dia panah, bidik. Gagal. 10 anak panah, gagal. Sekarang tinggal 1 lagi anak panahmu. Sekarang kau bayangkan kamu adalah bukan kamu, tapi Abah. Gitu, kata si Abu Yazid. Kamu adalah aku. Kamu adalah aku. Ini banyak kisah yang semacam ini, sahabat. Kenapa Robito jangan tapi salah. Robito yang salah bisa syirik. Tadi hati-hatinya di situ memang tipis syirik itu. Maka ada apalagi syirik syir. Seperti semut hitam di kegelapan malam di atas batu hitam. Di negeri hitam di atas batu hitam. Syirik syir. Maka si murid itu dia pejamkan matamu. Itulah maka Abah selalu pejamkan matamu. Bayangkanlah diriku. Robito. Kucing jangan berantem. Keluar ini berebut perempuan pagi-pagi kamu. Bayangkan dirimu. Maka pejamkan, maka itulah kenapa para murid-murid yang baik menyimpan foto gurunya. Untuk menghadirkan. Bahkan kalau perlu, maka Abah ini di rumah, kalau kalian main ke rumah Abah, naik tangga 1 Abah Anom. Ke atas tangga Abah Anom. Kemanapun Abah, yang Abah tidak taruh Abah Anom itu di WC.
Duduk di ruang beranda depan. Kalau tidak salah ada 80 foto Abah Anom di rumah Abah. Tapi kalau kalian pun yang nggak tersambung dengan dia, nggak ada gunanya foto itu. Kalau mau gantung 1000 di rumahmu Abah Anom. Di sinilah orang tuh nggak ngerti bagaimana hubungannya itu. Apakah cukup kamu gantungkan foto wali itu di situ? Ini orang-orang gantungkan foto siapa saja di rumahnya. Apalagi Habib. Tadi semua. Makin datanglah setannya itu ke rumahmu itu. Tadi. Untuk dawir. Tadi semua. Tolong pahami. Saya gantungkan semua di tempat saya. Silahkan kamu datang ke rumah Abah. Di mana kita duduk pasti ada foto Abah Anom. Naik ke rumah Latas. Di situ ada Abah Anom. Semua tempat. Karena saya tidak mau kehilangan wajah guru saya. Itu yang Abah lakukan. Maka dia hadir. Hadir. Maka saya boleh menantang sebenarnya kepada muridnya beliau. Siapa yang paling bisa menghadirkan beliau itu. Tadi sederhana. Apa yang sudah dilakukan Abah Anom, apakah kau sudah lakukan? Itu saja. Jangan hanya ngaku-ngaku murid. Tapi gurunya ngaku murid. Inilah persoalan thorikoh ya hari ini ya, sahabat. Jadi gitu ya, Mas Adi. Jadi cara menghadirkan Abah itu sederhana. Kalau bisa sekarang lagi foto. Nah, Abah lagi pakai gigi. Tadi makanya ngomongnya agak kagok. Yang senyum. Kamu foto. Bayangkan kamu adalah Abah. Kalau kamu sedang mengamalkan amaliyah dari Abah. Bayangkan kamu adalah Abah. Tarik napasmu. Ibu-ibu boleh. Tadi ada pertanyaan. Ibu, boleh sama aja. Karena ruh itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Belah dan nggak belah itu urusan cangkang. Aduh, kamu itu suka repot. Tadi. Maka kau juga bisa menyelamatkan. Maka tadi jangan terlalu ke ininya. Ibumu ya ruh juga. Bapakmu ya ruh juga. Ruh kamu juga sama. Kau selamat, ibu bapakmu selamat. Karena kau ada gerbong terakhir. Jadi gitu ya Mas Nur. Kalau Mas Nur, tapi tadi jangan salah melihat foto itu. Itu adalah cangkang. Itu hanya wasilah. Itu loh. Wasilah untuk melihat Abah. Abah itu bukan itu. Itu paham itu. Ya, buat kalian juga yang menaruh foto-foto guru mursyidmu, termasuk foto Abah Anom. Abah Anom itu bukan itu. Bukan ayahnya Ceper Daos. Bukan suaminya Umi Yoyo. Abah Anom itu. Dialah Rasulullah yang ada di tubuh itu. Tapi sekarang fotonya, kalau kamu tidak tersambung sebelumnya, ya tidak ada juga walaupun pajang fotonya 1000 biji foto Abah Anom. Karena bukan itu Abah Anom. Jangankan anaknya Abah Anom, anaknya Nabi Nuh aja Kanan celaka kalau melihat fotonya itu, melihat pada foto itu, bukan pada ruhnya Rasulullah. Nah inilah, maka jangan juga adalah thorikot dari dinasti. Jangan mempertahankan status quo. Karena yang ada akan memecahkan segalanya. Semua. Ya. Jadi gitu Mas Nur. Karena Mas Nur di Irian. Tapi insya Allah Abah sudah punya niat ke Papua. Tapi nggak tahu Mas Nur di mana. Jadi pajangkan dari kata Nabi. Kamu harus bersama Allah. Tapi kalau tidak bersama Allah. Bersamalah orang yang bersama Allah. Nah Abah tidak mengakui begitu. Tapi maksudnya dalam pandangan Mas Nur. Abah ini sudah layak belum? Gitu. Abah ini sudah layak nggak jadi guru gitu loh oleh kalian. Abah tidak akan mengaku guru. Karena yang menilai murid aroda. Irodahmu itu sesuaikan dengan irodah Allah dan pada irodah Abah ini. Maka kalau nggak bisa dilakukan oleh kalian sendiri, tadi wallahi ma wasala, kamu nggak bisa sohbah ke Abah, maka minimal kamu robitoh. Hadirkan. Bisa dengan hadirkan baca Fatihah, tapi Fatihahnya kamu harus sudah ajarkan. Bismillah di mana, alhamdulillah di mana, ar-Rahmanir Rahim. Jadilah bayangkan tubuh gurumu itu sudah Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim di jirat Abah.
Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Jidat Abah itu sudah kayak tadi. Sudah tubuh Fatihah aja ini tubuh ini. Nah, itulah jadi kunci. Mufatahah. Mufatahah, muwajahah, mujalasah, musyahadah bersama musyahadah gurumu itu. Apa yang dilihat oleh Abah akan kamu lihat. Apa yang didengar oleh Abah. Itulah tujuan Robitoh. Kalau ngerti. Karena Abah nggak mau kisahkan saja perjalanan Abah dengan secara batin dengan pengersa Abah dan Abah sepuh tadi semua. Ya. Karena jadi fitnah nanti orang sekarang nggak ngerti lagi. Susah kan. Udah. Justru perkara begitu. Urusan batin. Ya begitu ya. Nah. Begitu panah yang satu. Itu murid kena. Jepluk. Loh. Kok kena ya? Nah iya. Karena kamu bukan kamu. Nah itu. Ya. Bukan Abah merasa lebih mulia dari Mas Nur. Bukan. Karena Mas Nur ingin menjadikan Abah sebagai wasilah. Jangan salah melihat. Syirik. Mas Nur saja tidak mampu menyaksikan Allah pada diri Mas Nur. Sudah kafir. Bayangkan. Dan mendohirkan Mas Nur pada Rasulullah pada tubuh Mas Nur juga musyrik. Kan tadi. Tanzih, tasbih. Masukkan tanzih, keluarkan tasbih. Allah itu dohir, batin, awal, akhir. Terus begitu. Dengan nafasmu tadi. Nah, tinggal tahan nafasmu. Seolah-olah kamu berhenti bernapas bersama Abah. Nah, apalagi kalau yang mau barengan sama Abah, misalnya amaliyahnya adalah, Abah biasanya adalah sekitar jam 3 atau setengah 4 duduk saja. 2 menit, 5 menit. Tapi ingat waktu kalian berbeda. Ya, itu juga bisa. Banyak cara sebetulnya menyambungkan dengan guru. Bagaimana apa yang Abah lihat kamu bisa lihat. Bagaimana ilmu yang... Karena pada dasarnya kita ini bukan kita yang berilmu. Maka kenapa Masud dikatakan idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amalu fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayya ta'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrafu wa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih. Apabila Allah membukakan satu pintu ma'rifat bagimu, jangan kau hiraukan, maka terjadi sementara amal. Nggak ada hubungannya. Amal banyak dibagi dirimu syirik kok. Itulah kata Abah, antara jadi wali Allah dari jalur yang menurut kamu buruk, kan kamu yang mengatakan buruk. Kata Allah, wa syarihi, wa khairihi. Jadi semua kau masih menganggap. Nah, inilah tasbih, tanzih ke dalam. Syirullah, nurullah. Allah. Allah satukan. Allah itu dohir. Dohir, batin. Batin, dohir. Batin, dohir. Tanzih, tasbih. Tanzih, tasbih. Tanzih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kau bersahadat. Sudah. Jadi begitu. Makanya dikisahkan juga tentang siapa itu. Syekh Hanafi kecil. Dia punya guru Syekh Habban namanya. Dia, wahai Hanafi, kamu kan ini nyebrang nih, airnya deres. Kamu panggil aja namaku. Syekh Habban, Syekh Habban, Syekh Habban, Syekh Habban. Kenapa guru nggak panggil Allah? Kamu tuh belum kenal sama Allah. Berjalanlah mereka menyeberang. Imam Syafi'i di tengah jalan takut syirik. Asalnya aman. Syekh Habban, Syekh Habban, Syekh Habban, Syekh Habban. Dalam hatinya itu kan dia megang tawakal pada gurunya, tapi dia sudah mampu menembus ke dalamnya. Selamat. Tengah jalan, kalau aku banjir ini palit syirik, bahaya kata dia. Akhirnya diganti. Ya Allah, ya Allah. Lep. Ditangkap oleh Imam Syekh Habban. Kenapa kamu dihadapi? Ya aduh guru, tadi saya rubah. Dan ini banyak kisah yang ini masyhur di kita juga ada. Ya, sahabat. Itulah tentang Robitoh. Jadi Mas Nur yang jauh dari sana hadirkan Abah. Setelah Abah lah yang ada. Maka ya
di musolamu, di apa, di tempat sholatmu, di tempat dudukmu. Lama kau semakin menatap wajah itu, tapi kau jangan terjebak di wajah itu. Terjebak, tapi dialah sebagai wabtagu ilahil wasilah, menyambungkan. Tadi, ya. Maka ingat dia, ingat sama jadi api. Pada saat kau butuh api, ingat dia jadi api. Pada saat kau butuh apapun, kau butuh haus, lihatlah wajah itu, maka dia akan menjadi es padamu. Pada saat kau butuh apapun, lihatlah dia, maka dia apa yang kau butuhkan. Itulah Syaikhul berkata dalam kitab zikirnya Syaikhul. Sahabat dalam bagian tentang Robitoh dari semuanya, tapi salah Robitoh syirik. Oh, kau manggil Allah, kenal Allah aja enggak. Ya, itu ya Mas Nur.